Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pengharaman memberontak dan menentang para penguasa orang-orang muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin," dan barang siapa yang menentang dan memberontak kepada pemimpin dari pemimpin-pemimpin orang-orang muslim, wa qad kana an-nasu ijtama'u alaih, padahal sungguh manusia telah bersepakat padanya, wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan, dan mereka menetapkan kekhilafahan untuknya dengan cara apa saja, birrida atau bil ghalabah, dengan keridaan atau dengan mengalahkan. Faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin, maka sungguh orang yang memberontak dan menentang ini mematahkan persatuan orang-orang muslim. Wa khalafa al-athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyelisihi athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً, maka jika orang yang memberontak dan menentang penguasa ini meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan meninggal dunia di atas perkara jahiliyah. Penjelasan sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada pada lehernya baiat, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Meninggal dalam keadaan meninggal di atas perkara jahiliyah. Wa man kharaja min at-ta'ati mata mitatan jahiliyah, dan barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka dia meninggal dengan keadaan berada di atas perkara jahiliyah. Oleh karena itu tidak boleh memberontak dan menentang penguasa. Ibnu Umar mengatakan perkataan ini di masa khilafah Yazid, dan kalian mengetahui keberadaan Yazid. Meskipun demikian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menganggap memberontak dan menentang Yazid adalah bentuk pembatalan terhadap baiat. Dan barang siapa yang memberontak dan menentangnya,
dan meninggal di atas pemberontakan dan penentangan itu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan berada pada perkara jahiliyah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wala yahillu qitalus sultan, dan tidak halal memerangi penguasa, walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, dan tidak halal menentang dan memberontak kepadanya bagi seorang pun dari manusia. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Maka barang siapa yang melakukan peperangan terhadap penguasa itu, menentang dan memberontak kepadanya, maka dia pelaku bid'ah, tidak berada pada prinsip agama yang benar dan tidak berada pada jalan yang benar. Penjelasan. Sebab memberontak dan membangkang kepada penguasa menyelisihi nas-nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menyelisihi prinsip yang sangat agung dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga walaupun penguasa tersebut kafir, kamu tidak memberontak dan membangkang kepadanya, kecuali jika ada kemampuan dan ada kemaslahatan yang lebih unggul, serta tidak ada di sana kerusakan yang lebih unggul. Ketika itu, yaitu ketika ada kemampuan, ketika ada kemaslahatan yang lebih unggul dan tidak ada kerusakan yang lebih unggul, ketika itu jika mungkin menyelamatkan diri dari penguasa yang kafir itu, maka itulah yang dilakukan. Dan jika tidak, maka pada asalnya adalah bersabar menghadapinya. Adapun dalam keadaan seorang penguasa beragama Islam, maka selama dia berada di dalam daerah keislaman dan selama dia sholat, maka tidak boleh memberontak dan membangkang kepadanya sampai mereka melihat kekafiran yang nyata. Lalu dibolehkan memberontak dan membangkang kepadanya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yaitu adanya kemampuan, adanya kemaslahatan yang lebih unggul, dan tidak adanya kerusakan yang lebih menonjol. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali beliau mengatakan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij boleh. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun idza aradul lirrajuli fi nafsihi wa malih falahu an yuqatila an nafsihi wa malih. Dan memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij boleh apabila mereka menyerang diri dan harta seseorang, maka seseorang itu boleh memeranginya untuk membela dirinya dan hartanya. Wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdir. Dia membela dirinya dan hartanya semaksimal mungkin, sebisa apa yang dia lakukan. Wa laysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wa la yattabi'a atharahum. Apabila para pencuri dan orang-orang khawarij itu meninggalkannya, maka dia tidak boleh mencari mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka. Laisa li ahadin illa al-imam
awlatul muslimin. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun kecuali oleh penguasa atau para waliul amr orang-orang muslim, para penguasa orang-orang muslim. Innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik. Sesungguhnya tidak lain yang dia lakukan hanyalah membela dirinya pada keadaannya itu. Wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahada. Dan dia berniat dengan jerih payahnya tidak membunuh seorang pun. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'arakati fa ab'adallahu al-maqtul. Maka jika dia, yaitu orang pencuri atau orang khawarij, mati di atas kedua tangannya karena dia membela diri di dalam peperangan, maka mudah-mudahan Allah menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Wa in qutila hadha fi tilka al-hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadah. Dan apabila orang yang membela diri ini terbunuh dalam keadaan itu, dalam keadaan dia membela dirinya dan hartanya, maka aku berharap dia mati syahid. Kama jaa fil ahadith, sebagaimana terdapat pada hadis-hadis. Wa jami'ul athari fi hadha innama umira biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa lattiba'ihi. Semua athar-athar terkait hal ini sesungguhnya tidak lain padanya terdapat perintah untuk memeranginya dan tidak ada perintah untuk membunuhnya dan tidak ada perintah untuk mengikutinya. Wala yujizu alaihi in suri'a aw kana jariha. Dan dia tidak boleh membunuh orang khawarij dan pencuri itu apabila dia terpelanting atau dia terluka. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulah. Dan apabila dia menawannya, maka dia tidak boleh membunuhnya. Wala yuqimu alaihi al-had. Dan dia tidak menerapkan had padanya. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fih. Tetapi dia mengangkat urusannya kepada penguasa yang dijadikan oleh Allah berkuasa sehingga penguasa itu menetapkan hukum padanya. Penjelasan. Maka inilah perincian-perincian terkait memerangi orang-orang khawarij dan para pemberontak yang diambil dari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in arada rajulun akhdha mali?" Apa pendapatmu wahai Rasulullah apabila ada orang ingin mengambil hartaku? Rasulullah menjawab, "La tu'tih." Jangan kamu berikan kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Fa in qatalani." Maka jika dia memerangiku, Rasulullah menjawab, "Qatilhu." Perangi dia. Laki-laki itu berkata, "Fa in qatalani." Maka jika dia membunuhku, Rasulullah menjawab, "Fa anta syahid." Maka kamu mati syahid. Laki-laki itu berkata, "Fa in qataltuhu." Maka jika aku yang membunuhnya, Rasulullah menjawab, "Finnar." Dia berada di neraka Jahannam. Hadis diriwayatkan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid.
Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Hadis diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Oleh karena itu, apabila seseorang dizalimi terkait hartanya atau mahram-mahramnya atau dirinya, maka dia boleh membela diri, dan dengan cara yang paling baik. Dia tidak ingin membunuh, dia membela dengan cara yang paling baik. Namun jika perkaranya sampai kepada membunuh orang yang menzaliminya terkait hartanya, terkait mahramnya dan jiwanya, maka sesungguhnya pada keadaan ini dia tidak berdosa karena membunuhnya. Dan apabila orang yang membela diri terbunuh, maka dia mati syahid. Sebab membela harta, membela kehormatan, dan membela jiwa di dalam keadaan yang semacam ini dibolehkan oleh syariat. Orang yang dizalimi, orang yang ingin dirampas hartanya, atau dibunuh jiwanya, atau diambil hartanya, atau dinodai mahramnya, dinodai orang yang menjadi mahramnya, dia boleh membela dirinya, hartanya, dan perempuan-perempuan yang dia menjadi mahram untuk mereka. Bahkan sebagian ulama mewajibkan membela kehormatan-kehormatannya, yaitu istrinya, saudarinya, dan yang dia menjadi mahram untuknya. Dia wajib membela hal itu. Jika dia bisa membela diri dengan melakukan perkara yang resikonya lebih ringan, maka alhamdulillah. Tetapi jika urusannya akhirnya mesti membunuh orang khawarij dan perampok itu, maka dia tidak berdosa, dan orang yang dibunuh di neraka. Jika orang yang dizalimi, yaitu orang yang membela diri, terbunuh, maka dia mati syahid insyaallah. Yaitu dengan dirinya dia niat mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan komitmen dengan syariat Allah jalla jalaluh. Tidak sekedar membela diri, sebab amalan-amalan itu disertai niat-niatnya. Allah membolehkanku, bahkan mewajibkanku untuk membela diriku, hartaku, membela diriku dan hartaku, dan Allah membolehkan aku untuk melakukan itu. Maka Imam Ahmad membangun permasalahan ini di atas hadis-hadis ini. Dan dia memaksudkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan memeranginya dan tidak membolehkan membunuhnya, mensyariatkan memeranginya dan tidak mensyariatkan membunuhnya. Maka kamu tidak meniatkan untuk membunuhnya, sesungguhnya tidak lain kamu berniat untuk menghalaunya. Maka jika dia terhalau, maka alhamdulillah. Dan jika dia tidak terhalau kecuali dengan membunuhnya, maka hukumnya apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang yang berbuat lalim ini jika terbunuh di neraka Jahannam, sedangkan orang yang
dizalimi terkait hartanya, jiwanya, keluarganya, apabila dia terbunuh dalam keadaan membela diri, maka dia mati syahid. Dan jika perampok, pembegal, orang khawarij kamu tawan atau terluka, maka kamu jangan membunuhnya. Kamu tidak berhak untuk membunuhnya. Jika dia berpaling dalam keadaan lari, maka kamu tidak boleh mengikutinya. Selesai kejahatannya, inilah yang diminta untuk dilakukan. Bisa jadi dengan cara menjadikan dia jatuh dalam keadaan terpelanting, terluka, dan bisa jadi dia melarikan diri. Jika dia melarikan diri, maka jangan kamu mengikutinya. Dan jika dia terjatuh terluka, maka jangan kamu bunuh dia. Itu tidak boleh kamu lakukan. Sebab hal ini termasuk perbuatan melewati batas. Sebab kamu diperintahkan untuk memeranginya dan kamu tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Serta jika dia kamu tawan, maka kamu tidak boleh membunuhnya atau kamu menegakkan had padanya. Kamu mengangkat urusannya, yaitu urusan orang yang tertawan ini, kepada para waliul amr, dan merekalah yang akan menerapkan hukum Allah padanya atau menerapkan hukum yang mereka inginkan. Jika hukum yang mereka terapkan menyelisihi hukum Allah, maka merekalah yang bertanggung jawab. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.